akan menjelaskan beberapa poin tentang golongan 6A. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Chelsea Juliani. Saya Nisran Syahira. Dan saya Gabil. Jangan lupa like, subscribe, dan enjoy this video. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 6A. Baik, pada poin pertama, nama golongan dari golongan 6A ini termasuk golongan oksigen yang disebut chalcogen, yang berasal dari kata Yunani yaitu chalkos yang berarti biji. Nah, mengapa disebut chalcogen? Karena sebagian besar dari unsur ini mengandung senyawa oksida. Masuk ke poin kedua yaitu nomor atom dan nomor massa. Nah, untuk mengetahuinya kita dapat melihat di tabel periodik. Nah, unsur yang pertama itu oksigen dengan simbolnya O. Nomor atom 8, massa 16, sulfur S 16, 32, E 34, ini adalah nomor atom. Dan ini adalah nomor massa. Nah, ini adalah beberapa unsur yang memiliki nomor atom dan nomor massa. Dan pada livermorium ini, dia ini termasuk unsur sintetis. Nah, apa itu unsur sintetis? Nah, unsur sintetis ini merupakan unsur yang tidak terdapat di alam, melainkan dibuat melalui reaksi nuklir yang dibuat dalam laboratorium. Jadi, itulah tadi pada poin kedua, dan kita lanjut pada poin ketiga. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, untuk mengetahui jumlah proton, elektron, dan neutron ini, kita dapat ini proton, yaitu sama dengan nomor atom. Terus elektron dengan proton jika netral. Nah, mengapa disebut jika netral? Karena contohnya kayak ini, oksigen atomnya 8, massa 16. Nah, ini yang disebut netral karena dia tidak ada muatannya kayak 2 mil. Ini tidak ada ya. Yang dimaksud netral itu dia tidak ada muatannya. Oke, jadi neutron nomor massa dikurang nomor atom. Nah, kita tentukan dari unsur-unsurnya. Yang pertama oksigen. Oksigen atomnya 8, massanya 16. Proton dia 8, elektron juga 8. Terus neutron, massanya pada oksigen itu 16 dikurang dengan atomnya yaitu 8, jadi neutronnya ada 8. Oke, contohnya lagi sulfur, dia atomnya ada 16, terus massanya ada 32, jadi protonnya dengan 16, elektron dengan 16, terus
32 dikurangi 16 sama dengan 16. Oke, dan contohnya lagi, selenium beratom 34, terus masanya ada 79, jadi protonnya ada 34, elektron ada 34, terus neutron ada 79 dikurang 34 dengan 45. Jadi begitu seterusnya. Oke, materi selanjutnya adalah konfigurasi elektron teman-teman. Konfig elektron. Nah, misalnya saya ingin mengambil mencari konfigurasi elektron dari 8 atau O. Nah, caranya pertama-tama kita buat urutan dari auto. Kita tulis dulu S, P, D, E untuk subberiknya. S kita kasih angka 1, P2, D3, F4. Nah, pertama-tama S itu kita tulis 2 kali. Terus P ke belakang terbalikan berarti PS 2 kali juga. Terus D sampai S terbalik juga. D PS D PS. Terus F D PS F DPS. Jadi seperti itu. Nah, S kita mulai dari 1 karena dia di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus P kita mulai dari angka 2 karena dia mulai dari 2. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus F nah, D itu 3 berarti 3, 4, 5, 6. Terus F 4 berarti mana F 4. Oke, sudah selesai urutan kita tentukan untuk S itu modal totalnya. Jumlah total elektron itu ada 2. Terus P dia memuat 6 elektron, D 10. Terus P itu ada 14. Nah, kita lanjut ke soalnya. Oh, dengan elektron 8. Nah, kita mulai dari urutan pertama 1 S2 karena berarti 1 S dengan muatan elektron total 2. Terus lanjut ke urutan kedua 2 S2. Terus lanjut lagi ke sini 2P 2P. Nah, cuma karena elektronnya totalnya 8, terus kalau kita jumlahkan elektron di sini ada ini 4, ini 6, berarti totalnya 10. Berarti untuk elektron ini kita kurangkan 2. Berarti 1 S2, 2 S2, 2 P, 4. Sehingga total elektron itu ada 8. Pas dengan sini 8. Nah, terus kita lanjut ke unsur yang kedua, yaitu X. S berapa punya? 16. Nah, kita lanjut ke sama dengan cara yang tadi. Berarti kita mulai dari urutan pertama 1 S2, 2 S2, terus 2 P6, terus 3 S2, terus 3 P2. Tapi total ada 4, 10, 12, T4. Oke. Lanjut lagi ke selenium. Dengan nomor atom 34. Oke. Berarti kita mulai dari 1 S2, 2 S2,
3P 3P6, lalu 4S2, 3D 10, berapa nih? 10, 12, 18, 20, 30, 4P 4. Oke. Kita lanjut ke mana lagi? TE dengan nomor atau 52. Waduh, banyak juga ya. Oke, kita mulai lagi dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Berapa ini total? 10, 12, 18, 20, 30, 36, berapa lagi? 5S2, terus 4S10, total 24, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, seperti kurang 5P. Lanjut ke PO atau kolonial. Selanjutnya itu adalah PO dengan nomor atom 84 atau elektron 84. Nah, untuk menulis konfigurasi, mempersingkat konfigurasinya kita tulis dengan SE 414, 5D10, 6D2, 6D4. Kenapa ditulis dengan sedikitnya? Karena konfigurasinya XE yaitu 1D2 sama dengan sebelumnya 4D14 itu sama dengan konfigurasinya si XE, totalnya 54 elektron. Nah, kalau kita jumlahkan dengan di sini, ini dengan ini, nanti totalnya berapanya lagi 84. Jadi sama saja untuk menulis persingkatnya saja. Oke, kita lanjut ke Liverium di formulum dengan nomor 116. Kita singkat kembali dengan FN 5F14, 6D10, 10, 72, 7D4. Oke, poin selanjutnya itu adalah periode dan golongan. Kalau golongan kan sudah pasti 6A, karena kita membahasnya golongan 6A. Tapi bagaimana kita tahu kalau semuanya ini adalah golongan A, 6A? Jadi kita itu harus tahu beberapa syaratnya. Kalau periode itu ditentukan melalui subkulit terbesarnya. Subkulit terbesar. Nah, kalau golongan itu ditentukan melalui elektron valensi. Elektron. Terus bagaimana kita mengetahui elektron valensinya lagi? Caranya, kalau subkulitnya diakhiri sama S, berarti muatannya di sini adalah elektron valensinya. Contoh, kayak ada atom berkonfigurasi 1S2, 2S2. Berarti elektron valensinya adalah 2. Kalau misalnya 1S2, 2S2, 2P4, terus 3S2, 6. Berarti elektron valensinya tetap juga 2. Oke, mana penghapus? Nah, kalau dia misalnya subkulitnya ada 1S2, 2S2, 2P4, S sama P. Kalau S sama P berarti yang ini dengan ini kita jumlahkan, berarti elektron valensinya ada 6. Oke? Kalau misalnya lagi 2 diakhiri, 2 terakhirnya itu 2S terus 2D, berarti di sini juga kita jumlahkan, tetap dijumlahkan, berarti nanti elektron valensinya adalah 6. Seperti itu. Oke, lanjut di mana lagi? Di syarat selanjutnya. Kalau subkulitnya itu diakhiri sama S, berarti kemungkinan itu ada di antara golongan 1A sampai dengan 3A.
Kalau diakhiri sama P, berarti di kisaran 4A sampai dengan 8A. Nah, kalau diakhiri sama D, berarti dia berada di kisaran 1B sampai berapa sekian D, lupa. Tapi kan ini kita tidak bahas karena kita cuma bahasnya golongan A. Oke. Untuk periode, misalnya kita ambil yang oksigen, ya oksigen. Subkulit terluar untuk periode. Subkulit terluar itu berarti yang di sininya koefisiennya yang terbesar. Yang terbesar kan 2, berarti dia ada di periode kedua. Terus golongan elektron valensi. Untuk elektron valensinya kan ada S dan T. Berarti S dan T ini kita jumlahkan, ini dengan ini jumlah. Berarti dia ada di golongan 6. Kita lihat lagi nih. Dia ada di urutan P. P itu ada di kisaran 4B, 4A sampai dengan 7A. Berarti dia ada di golongan A, 6A. Seperti itu sampai selesai. Untuk S juga berarti kulit terbesar ada 3, periode 3, terus ini kita jumlahkan, berarti dapatnya 6A. Ini juga sama, periodenya 4 karena terbesar ini, dan golongannya itu S2 tambah 4 berarti 6A. Ini 5, periode 5 terus 6A, ini 6A, ini juga 7A. Seperti itu, ini dengan ini sampai berurutan untuk periodenya. Oke, pembahasan selanjutnya itu adalah bilangan kuantum teman-teman. Kuantum. Nah, bilangan kuantum itu terdiri atas 4. Ada bilangan kuantum pertama, kita simbolkan sebagai L. Terus azimut, kita simbolkan sebagai L. Terus magnetik, kita simbolkan sebagai M. Terus spin kita simbolkan sebagai S. Nah, gimana kita cara cari 4 ini? Kita misalkan ambil untuk konfigurasi elektronnya CO. Ada 1S2, 2S2, terus 2P4. Nah, kita itu lihatnya dari sini. Untuk bilangan S-nya, itu kita lihat dari koefisien yang ini. Berarti ada 2. Terus azimut L. Nah, untuk azimut itu kita lihat dari hukumnya. Ada kalau S berarti 0, T berarti 1, D berarti 2, F 3. Nah, kita lihat nih di subkulitnya itu diakhiri sama P. Berarti untuk azimutnya itu dia adalah 1. Kalau misalnya dia diakhiri sama misalnya 2D4 misalnya, berarti untuk azimutnya itu adalah 2 karena dia diakhiri sama D. Kenapa bagus? Oke, selanjutnya itu magnetik. Nah, magnetik itu mengikut dari si azimut. Kalau bilang azimutnya itu ada 1, berarti kita mulai dari -1 sampainya dengan +1. Itu di bilang kotak. Berarti kalau misalnya azimutnya ada 3 misalnya, berarti kita mulai dari -3, -2, -1, 0, +1, +2 sampai dengan +3. Nah, karena kita pakainya azimut 1, berarti kita mengikut dari sini. Kita buat 3 kotak. Kenapa 3? Karena di sini ada 3 angka juga. Berarti ini 1, 0, 1. Nah, terus kita lihat dari si ini nih. Karena dia ada 4, berarti kita temukan di sini. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah pun itu kita ganti arah ke bawah 4. Nah, arah terakhirnya ini, posisi terakhirnya itu ada di -1. Berarti untuk M-nya itu ada di -1. Nah, terus spin itu kita lihat dari arahnya terakhir. Arah terakhir kan ke bawah, berarti -1/2. Seperti itu. Kalau misalnya ke atas, arah terakhirnya misalnya ke atas nih. Nah, arah terakhirnya ke atas berarti dia adalah +1/2 teman-teman. Seperti itu.
kita lanjut untuk membahas bilangan batu dari golongan 6A yang lain. Mana? Oke. Ini aku cakap dulu. Nah, untuk S atau sulfur itu ada di 3 dan 4. Bilangan untuk pertamanya berarti 3, terus azimutnya karena dia ada di P berarti 1, M karena ada di 1 berarti ada 3 kotak, 1, 0, plus 1, ada 4 berarti 1, 2, 3, 4 elektron berarti ada di minus 1. Terus spin karena dia arah taringnya ke bawah berarti minus 1/2. Kita lanjut ke SE dadanya 4T4, N nya berarti 4, L nya berarti 1, N nya ada 3 kotak, 4 berarti 1, 2, 3, 4 ada di minus 1. Terus N nya berarti minus 1/2. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Elektronnya ada 4 semua. W. Elektronnya ada 4 semua. Otomatis untuk M-nya, M terus N-nya akan sama, yaitu minus 1 atau minus 1/2. Sini. Seperti yang berbeda cuma ada di bilangan kuantum utama. Seperti N-nya sini ada 2, N-nya berarti 3, N-nya 4, N-nya 5, N-nya 6, N-nya 7. Atributnya 1 semua. Terus apa lagi? Magnetiknya minus 1 semua. Terus N-nya, Sp-nya 1/2 semua. Oke. Nah, jenis dari oksigen itu dia adalah non-logam. Sulfur atau belerang juga non-logam. Sc itu non-logam. Ce itu metaloid. Nah, metaloid itu dia pencampuran antara logam dengan non-logam. Po juga metaloid. Livermorium itu dia belum diketahui karena dia adalah unsur yang dibuat secara sintetis atau ada campur tangan manusia. Terus titik dirinya oksigen itu ada pada minus 218, minus 183 derajat Celcius. Terus titik lainnya ada pada minus 218. Terus warnanya itu adalah tidak berwarna. Jari-jari atomnya ada pada 65 meter. Terus wujudnya adalah gas. Terus untuk sulfur atau belerang itu dia ada pada 118 titik dari 118 derajat. Terus titik dirinya ada 145 derajat Celcius. Nah, warna itu kuning. Jari-jari atomnya ada pada 109 mm. Terus wujudnya itu berupa karatan. Terus caranya titik dirinya ada pada 645 derajat Celcius dengan titik lainnya 285. Nah, warnanya itu abu-abu. Jari-jari atomnya ada pada 172. Terus wujudnya panas. Dia wujud panas. Terus jadi atomnya 142, warnanya merah putih. Terus titik lainnya ada pada 450 derajat Celcius dengan titik ini ada pada 998. Terus PO atau poros itu berwujud padat. Titik lainnya ada pada 960 derajat Celcius. Terus 162 derajat Celcius dengan titik ini 982.
tahun 153. Oke, livermorium. Titik ini perlu diketahui, titik nada yang perlu diketahui, warna juga perlu diketahui. Jadi apa juga tidak diketahui. Seluruhnya diprediksi barat, Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat kimia. Kimia. Nah, kita mulai dari unsur oksigen terlebih dahulu. Oksigen. Nah, oksigen itu dia punya bilang sebesar atau bilang oksidasi sebesar -2. Namun pada peroksida dia akan berubah menjadi -1. Pada superoksida dia akan menjadi -1/2. Nah, oksigen itu dia dapat mengoksidasi unsur non logam ataupun yang logam. Nah, oksigen juga kalau dipanaskan dengan alkali, dia akan berubah menjadi superoksida. Maka hidroks yang dia akan berubah menjadi -1/2. Nah, oksigen juga dia bersifat sebagai non toksik. Nah, selanjutnya itu mengenai mineral atau sulfur. Nah, sulfur dia tidak dapat bereaksi dengan unsur-unsur lain pada suhu biasa. Namun pada suhu tinggi dia dapat bereaksi dengan efek sebagai logam seperti Fe dan Cu. Nah, pada tingkat non logam dia akan bereaksi pada Cl2, K2 ataupun dengan O2. Mineral juga tidak dapat bereaksi dengan air. Lalu sulfur juga atau mineral juga bersifat sebagai non toksik, sama seperti oksigen. Nah, selanjutnya adalah selenium, dan chromium. Nah, selenium dan Fe atau Te itu dia sama dan sifatnya dengan mineral. Tapi bedanya Fe dan Te itu bersifat logam. Sedangkan mineral tadi bilang non logam. Nah, Pu sendiri dia sama sifatnya dengan bismut. Oke. Saya akan menjelaskan proses pembuatan golongan 6A, yaitu oksigen, sulfur, polonium, tellurium, dan polonium. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari oksigen O2. Oksigen yang kita gunakan sehari-hari, misalnya untuk medis atau industri, dibuat dengan distilasi fraksional udara cair. Caranya, udara didinginkan hingga menjadi cair, lalu dipisahkan berdasarkan titik didih oksigen. Memiliki titik didih lebih tinggi daripada nitrogen, sehingga bisa diambil secara terpisah. Selain itu, oksigen juga bisa dibuat dengan elektrolisis, air diurai kan menjadi hidrogen dan oksigen, dan bantuan listrik. Selanjutnya kita ke sulfur S. Sulfur banyak ditemukan di bawah tanah dalam bentuk endapan. Untuk mengambilnya digunakan proses press. Caranya, air panas dan uap tekanan tinggi disuntikkan ke dalam tanah hingga sulfur molekul sebelah mencair. Sulfur dipompa ke permukaan. Selain itu, sulfur juga dihasilkan dari pemurnian minyak bumi dan gas alam, karena gas H2S diubah menjadi sulfur padat melalui proses Claus. Saya akan menjelaskan reaksi kimia golongan 6A. Golongan ini terdiri dari unsur oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Reaksi kimia utamanya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu reaksi dengan logam, hidrogen, dan non-logam. Pertama, reaksi dengan logam, oksigen bereaksi dengan besi, membentuk besi 3 oksida atau karat dengan reaksi 4Fe 32 2Fe2 3.
reaksi dengan hidrogen oksigen menghasilkan air H2O, sedangkan sulfur menghasilkan gas hidrogen sulfida H2S yang berbau busuk. Ketiga, reaksi dengan non-logam, contohnya karbon tambah oksigen membentuk karbon oksida, dan sulfur tambah oksigen membentuk sulfur dioksida. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur oksidator sangat mudah bereaksi untuk membentuk oksida dan sulfida. Selanjutnya kita bahas kegunaan golongan 6A dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting, tentu oksigen, tanpa oksigen kita tidak bisa bernafas. Selain itu, oksigen juga dipakai untuk pengelasan logam dan di rumah sakit sebagai tabung oksigen. Yang kedua, sulfur atau belerang ini banyak sekali manfaatnya, dipakai untuk pupuk, bahan korek api, bahkan untuk membuat ban lebih elastis dalam proses vulkanisasi di dunia kesehatan. Salep belerang bisa mengobati gatal dan jamur. Selenium dan selenium mungkin jarang kita dengar, tapi mereka penting dalam teknologi modern. Selenium dapat di panel surya dan mesin fotokopi, sedangkan selenium dipakai di chip elektronik. Polonium itu radioaktif, jadi tidak boleh sembarangan, tapi karena bisa menghasilkan panas terus-menerus, polonium dipakai sebagai sumber energi di satelit luar angkasa.